Assalamualaikum. Mau mengeluarkan sedikit isi kepala supaya nggak terlalu penuh ya kepala ini. Dan mudah-mudahan juga bisa jadi reminder untuk aku sendiri sih, khususnya bahwa aku pernah punya perasaan kayak gini gitu ya. Jadi waktu kecil itu kan kita itu suka denger ya, jangan menghina orang. Kalau kita menghina orang itu berarti menghina penciptanya. Nah, waktu itu kan emang sering banget sih denger itu, cuman belum termaknai kali ya, belum benar-benar relate gitu, belum benar-benar ngerti gitu, paham maknanya apa gitu dengan hati gitu ya. Nah, terus sekarang nih aku udah ibu-ibu nih ya, udah ibu-ibu, anaknya 3. Terus kan aku berbaur sama berbagai macam circle ya. Kalau misalnya waktu sekolah itu kita itu kan emang temenannya tuh kan ya bukan pilih-pilih, cuman emang tersortir dengan sendirinya gitu, kita cocoknya sama siapa. Dan mungkin aku ini tipe orang yang bukan banyak berbaur gitu ya, aku tipe yang ngegeng gitu. Dan misalnya kalau sekolah SMP 3 tahun ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 ya temen dekatnya itu aja, nggak berubah. Begitupun SMA, begitupun kuliah ya kayak gitu. Cuman kan sekarang ini udah jadi ibu-ibu nih ya, ibu-ibu anak sekolah, ya mau nggak mau ya harus berbaur sama semuanya, dimana kita dimana anak kita sekolah itu ya gitu. Nah, karena teman-teman aku cenderung homogen ya dari dulu gitu. Emang aku ini tipenya orang yang kalau teman itu lama dan panjang, loyal gitu ya. Jadi temen aku sekarang ini masih teman-teman kuliahku, masih geng SMA, SMP ku masih gitu. Dan nggak terlalu juga nambah teman baru, nggak terlalu. Terus tapi sekarang kan aku anak-anak tuh sekolah ya, jadi mau nggak mau ya harus gitu ya berbaur. Nah, agak mengalami culture shock sekarang sih, baru sekarang. Karena jadi aku shock karena ada yang udah ibu-ibu kayak umuran aku kayak gini, tapi masih aku mendengar apa ya, ngejek atau ngeledek atau menghina gitu ya. Memang nggak di depannya ya, tentunya di belakangnya gitu, gak kedengeran sama si orangnya. Ya mungkin kayaknya bercanda sih ya, mungkin bercanda, tapi menurut aku kita sebagai orang tua ya nggak patut lah bercanda kayak gitu menurut aku. Nah, juga tapi memang aku tahu sih background hubungannya itu gimana gitu antara dia sama orang yang dia ledekin, dia omongin itu aku tahu sih. Jadi bukan yang benar-benar pure bercanda karena kita deket banget, kita bercanda, kita bebas ngeledek gitu ya. Kalau itu sih mungkin aku kadang masih melakukan itu ya dengan orang yang benar-benar deket banget gitu, aku masih ledek-ledekan. Tapi itu konteksnya karena kita saking deketnya, dia pasti tahu aku bercanda gitu. Nah, itu aku agak shock, ternyata ada loh orang tua yang masih begitu gitu. Jujur aku juga bukan mau menghakimi ya, bukan mau ngejudge gitu ya, karena memang aku pun juga pernah melakukan itu. Tapi itu waktu dulu, waktu aku umuran SMP, SMA. Kalau nggak salah nih, waktu kuliah udah jauh berkurang. Dan kayaknya makin nambah umur tuh makin sama sekali nggak pernah gitu ya. Mungkin kita aku jaga kata-kata gitu ya. Apalagi kan aku melewati ibu-ibu ini ya, menurut aku nih melewati proses hamil, yang mana omongan harus dijaga. Terus kita tuh punya anak itu kan, kita tuh artinya tuh mengharapkan yang baik-baik ya untuk anak kita, even meskipun kita belum jadi orang atau orang tua yang baik, tapi kita tuh selalu mengharapkan, mendoakan
yang baik-baik untuk anak kita gitu. Aku agak culture shock karena anak aku itu 3, yang pertama kedua aku nggak menemui nggak pernah bersinggungan dengan hal yang kayak gini. Nah yang ketiga ini aku baru sekarang bersinggungan. Ya mungkin juga aku kurang gaul, pergaulan aku kurang luas dan kurang heterogen. Ya mungkin aku cuma bergaul hanya dengan orang-orang yang aku mau gitu ya. Mungkin cuman aku juga sebenarnya sama temanku yang ini nggak apa-apa juga. Aku juga nggak ngejudge, aku nggak langsung beda aku nggak langsung beda cara mandangnya gitu loh. Nggak, kebetulan juga aku sebenarnya ini orangnya itu sulit nggak suka sama orang lain, tapi aku punya radar standar yang aku punya gitu loh. Jadi kalau aku temenan sama orang terus ada nilai yang beda sama yang aku anut, radar aku tuh sensitif menangkap itu. Cuman aku tuh juga di saat yang bersamaan susah nggak suka sama orang. Aku tuh susah jutek, susah nggak suka sama orang. Justru kalau ada orang yang misalnya jutek sama aku tuh deketin malahan. Aku ajak ngobrol. Pokoknya aku tuh SKSD gitu. Kalau misalnya ada orang yang menurut aku beda gitu sama aku penasaran gitu. Pengen deketin orang itu gitu. Jadi ya sebenarnya aku sama sekali nggak ngejudge gitu. Aku nggak menghakimi gitu ya, karena ini cuma reminder aja sih buat diri aku sendiri gitu. Nah balik lagi ke hal yang tadi, temenku itu kayak ngeledek, mengledek, terus merendahkan lah ya gitu. Saat itu waktu itu penampilan di yang jadi hal yang diledeknya gitu. Terus balik lagi nih ke diri aku sendiri, balik lagi ke hal yang tadi pertama, bahwa kalau kita kan waktu kecil itu kita dengar jangan menghina orang, berarti itu sama aja dengan menghina penciptanya. Nah sekarang kalau kita gak suka, misalnya katakanlah kita tidak suka sama seseorang, nah terus aku pikir memangnya aku siapa sampai aku bisa gak suka sama yang Allah ciptakan gitu. Nah terus aku pikir lagi lebih dalam, apakah aku bukan gak suka sama orangnya, misalnya aku gak suka sama kelakuannya gitu ya. Terus aku juga ada yang bilang lagi dalam hati aku, memangnya siapa aku gitu bisa menyaksikan apa yang sudah Allah tentukan. Ya kan kelakuan dia itu udah lewat verifikasi izin Allah gitu ya. Ya udahlah, jangan suuzon intinya gitu. Sama kalau kita nggak suka sama seseorang, berarti kita nggak suka sama atau kita menyaksikan gitu apa yang dibuat sama pencipta kita, Tuhan kita. Kalau kita nggak suka sama suatu keadaan, kelakuan atau takdir lah ya gitu, berarti aku menyaksikan apa yang Allah tetapkan gitu kan. Nggak mungkin lah Allah itu maha suci lah dari sifat zalim atau sia-sia atau hal-hal yang buruk gitu. Jadi aku kayak lebih berefleksi aja gitu. Kayak kejadian itu kan aku memang susah, aku tuh susah berperilaku buruk sama orang, aku susah gitu ya. Tapi aku emang punya radar aku atas perbedaan nilai yang aku lihat itu sensitif. Cuman aku mungkin karena emang dari kecil juga familiar dengan segala perbedaan gitu ya, jadi aku gak apa-apa. Cuman
jadi jadi umpan ke diri aku sebagai reminder aja, karena emang aku pun juga manusia, kadang aku nggak suka sama seseorang atau kelakuannya atau suatu keadaan, supaya jadi nggak terlalu lama lintasan-lintasan ketidaksukaan itu mengendap di hati kita tanpa kita telaah gitu. Nanti jadinya kita tidak meregulasi sampah-sampah yang harusnya kita decluttering gitu ya. Oke, segitu aja. Video ini dibuat untuk mereminder diri aku, supaya kalau one day aku punya isu sama seorang karena kelakuannya, atau karena keadaan kami, atau karena kondisi kami, atau karena nggak tahu kenapa aku nggak suka aja sama orangnya, ya aku harus bisa menelaah lebih dalam supaya itu nggak jadi penyakit hati yang memberatkan jiwa kita gitu. Jadi kalau misalnya kan kita manusiawi ya, kita itu ngelihat spontanitas itu adalah milik semua manusia gitu ya. Lintasan pikiran, perasaan, spontanitas yang kita yang kita alami gitu ketika melihat sesuatu gitu ya, suatu kejadian atau sesuatu visual yang berbentuk visual gitu kan, kita tuh otomatis ya spontanitas, misalnya kita suka atau kita nggak suka, nah gitu. Tapi dengan kita lebih dengan kita menjeda, terus kita menelaah lagi nih apa yang terjadi sama pikiran dan perasaan kita itu, jadi kita udah jadi kita ini udah bisa membagi gitu. Misalnya kita melihat suatu hal yang buruk gitu ya kayak tadi, tapi kita bedain nih data itu untuk akal kita, untuk outputnya kita memperlakukan orang itu. Misalnya kita tahu nih orang itu suka misalnya ngomongin orang nih gitu ya. Nah terus kan itu kita data itu untuk pikiran kita, untuk respon kita. Oh jadi aku nggak boleh terlalu dekat sama dia nggak boleh terlalu banyak tentang aku, takutnya aku diomongin kayak gitu juga di belakang gitu kalau dia terlalu tahu banyak hal tentang aku. Tapi itu untuk akal aku nih ya, untuk output perilaku aku. Tapi pisahin juga nih dalam hati kita, oh dia berperilaku kayak gitu mungkin dia belum paham, atau ilmunya, wawasannya belum sampai dia pahami dan belum sampai dia resapi gitu ya kan. Sebenarnya kan semua orang tuh tahu ya mana yang, nggak semua orang lah, maksudnya kita gitu, ibu yang menyekolahkan anak kita ini ya, anak-anak kita ini tahu ya yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Cuman realisasinya kan ada banyak hal selain input pengetahuan untuk menjadi sebuah output yang sesuai juga dengan yang seharusnya gitu. Nah kita pisahin nih, untuk di hati kita itu oh aku mengerti gitu, dia melakukan itu mungkin karena dia belum paham, belum sampai lah pemahamannya, belum diresapi sebegitunya gitu, sehingga dia masih melakukan hal itu padahal dia tahu itu mungkin hal yang jelek gitu, yang gak bagus gitu. Dan dia juga sama-sama ciptaan Allah kok, sama-sama orang beriman. Cuman semua orang itu, jadi kalau kata buku Magnet Rezeki gitu yang aku pernah baca, semua orang itu beriman dan semua orang itu layak dapat kasih sayang kita gitu, layak dapat perlakuan baik dari kita.
Cuman level imannya itu setiap orang beda-beda, level ketaatannya beda-beda, level kebaikannya beda-beda, tapi pada dasarnya semua orang itu beriman, semua orang itu taat, semua orang itu baik, cuman levelnya berbeda-beda, dan termasuk ada yang levelnya 0. Tapi kalau kita mindsetnya semua orang itu beriman, semua orang itu baik, semua layak dapat kasih sayang dari kita gitu. Masalah perlakuan gimana? Nah itu ranahnya ada di output yang diolah oleh akal tadi. Oh, kita tahu kelakuannya dia kayak gini, berarti kita nggak usah terlalu dekat sama dia nggak usah terlalu tahu banyak tentang kita. Takutnya kita juga jadi menjaga dia gitu ya, dari dan menjaga diri kita juga dari hal-hal yang nggak enak lah untuk kita berdua gitu aja sih. Hal yang mau aku capture gitu, perasaan ini ingin aku capture sebagai reminder untuk diri aku sendiri sih khususnya. Kenapa harus dipisah logika sama suara hati itu? Karena aku lagi belajar untuk merapikan isi kepala aku, jadi memetakan apa yang seharusnya nggak kecampur gitu. Kalau supaya semua yang aku lakukan itu lebih bisa aku pertanggungjawabkan setiap detailnya. Emang kalau nyampur gimana? Nggak dipetakan gitu logika dengan hatinya. Kalau misalnya kita nggak dekat sama seseorang misalnya ya, kita ini cenderung logik banget gitu. Nah kalau misalnya logik gitu, kita tuh cenderung mengeneralisasi gitu. Dia itu negatif misalnya ya menurut pemahaman kita, dan kita generalisasi semuanya bahwa dia itu negatif gitu. Sampai kita lupa gitu bahwa secara hati nurani gitu ya, setiap orang itu punya potensi kebaikan yang mana itu sangat bisa tergantung dengan treatment orang lain terhadap dirinya. Nah itu kalau misalnya generalisasinya secara logika gitu ya. Kalau misalnya secara hati ya, misalnya kita pakai hati, terlalu pakai hati. Misal kita deket sama, punya teman dekat nih, sahabat, terus kita itu terlalu pakai hati gitu. Nah kita jadi kurang objektif gitu, dan bisa jadi kita jadi kebawa sama perilaku negatifnya dia, kalau emang dia punya perilaku negatif gitu. Makanya menurut aku sekarang aku lagi belajar untuk merapikan isi kepala, memetakan mana yang harus diolah dengan logika, juga mana yang harus masuk dalam ranah perasaan gitu. Ya gitu aja deh sih isi kepala yang lagi pengen aku decluttering gitu ya, dikeluarin supaya kepalaku jadi jauh lebih ringan, karena semuanya ini cara aku meregulasi emosi dan pikiran yang penuh gitu aja curhat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.